Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, semoga kalian selalu sehat dan senantiasa bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang kongruensi atau kekongruenan. Dan yang akan kita pelajari adalah kekongruenan dua bangun datar. Perhatikan bangun-bangun persegi panjang berikut. Di sini ada pasangan persegi panjang ABCD dan PQRS. Persegi panjang ABCD akan kita geser. Kita lihat dan ternyata persegi panjang ABCD bisa dengan tepat menutup permukaan persegi panjang PQRS. Kita ulang ya. Nah, ternyata persegi panjang ABCD bisa menutup dengan tepat permukaan persegi panjang PQRS. Karena persegi panjang ABCD bisa menutup dengan tepat persegi panjang PQRS, maka pastinya sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi BC sama dengan sisi QR, sisi CD sama dengan sisi RS, dan sisi DA sama dengan sisi SP. Sehingga juga berlaku pada sudutnya. Sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Karena tiap-tiap sudut menutup dengan sempurna dari sudut-sudut pada persegi panjang PQRS. Sehingga bisa dikatakan bahwa persegi panjang ABCD kongruen dengan persegi panjang PQRS. Keempat pasang sisinya sama dan keempat pasang sudutnya juga sama besar. Kemudian perhatikan persegi panjang EFGH dan persegi panjang PQRS. Persegi panjang EFGH akan kita geser ke persegi panjang PQRS. Seperti ini. Nah, kita lihat ternyata persegi panjang EFGH tidak menutup permukaan PQRS dengan tepat karena masih ada permukaan dari persegi panjang PQRS yang tidak tertutup oleh persegi panjang EFGH. Kita ulang ya. Nah, seperti ini. Ada beberapa permukaan pada persegi panjang PQRS yang tidak tertutup oleh persegi panjang EFGH. Kalau begitu, EF tentu saja tidak sama dengan PQ karena di sini EF lebih pendek daripada panjang PQ. Sedangkan FG sama dengan QR dan GH juga tidak sama dengan RS. Sedangkan HI sama dengan SP. Untuk sudut-sudutnya, karena keduanya adalah persegi panjang, maka pastilah sudut-sudutnya adalah sudut siku-siku. Sehingga sudut E sama dengan sudut P, sudut F sama dengan sudut Q, sudut G sama dengan sudut R, dan sudut H sama dengan sudut S. Bisa kita katakan bahwa persegi panjang EFGH tidak kongruen dengan persegi panjang PQRS. Karena di sini persegi panjang PQRS tidak tertutup dengan tepat oleh persegi panjang EFGH dan ada beberapa sisi yang panjangnya tidak sama. Selanjutnya, perhatikan jajar genjang berikut. Untuk pasangan yang pertama, perhatikan jajar genjang ABCD dan PQRS. Jajar genjang ABCD akan kita geser. Ternyata jajar genjang ABCD menutup sempurna atau dengan tepat persegi panjang PQRS. Jika kita ulang seperti ini. Nah, maka dari itu AP pastinya sama dengan PQ dan BC sama dengan QR, CD sama dengan RS dan DA sama dengan SP. Juga sudut-sudutnya, sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S.
Kalau begitu, jajar genjang ABCD dikatakan kongruen dengan jajar genjang PQRS karena jajar genjang ABCD bisa menutup dengan tepat permukaan jajar genjang PQRS. Selanjutnya, perhatikan jajar genjang KLMN dan PQRS. Jika kita geser jajar genjang KLMN sini, nah, ternyata jajar genjang KLMN tidak menutup dengan tepat jajar genjang PQRS. Masih ada permukaan jajar genjang PQRS yang tidak tertutup oleh jajar genjang KLMN. Dan kita lihat juga bahwa KL tidak sama dengan PQ atau panjangnya tidak sama dengan PQ. Di sini kemudian LM sama dengan QR dan MN tidak sama dengan RS sedangkan NK sama dengan SP. Untuk sudut-sudutnya sama, yaitu sudut K sama dengan sudut P, sudut L sama dengan sudut Q, sudut M sama dengan sudut R, sudut N sama dengan sudut S. Bisa dikatakan bahwa jajar genjang KLMN tidak kongruen dengan jajar genjang PQRS karena di sini ada beberapa sisi yang panjangnya tidak sama. Selanjutnya, perhatikan trapesium berikut. Pasangan yang pertama, perhatikan trapesium ABCD dan PQRS. Trapesium ABCD akan kita geser sehingga menutup trapesium PQRS. Ternyata trapesium ABCD menutup dengan tepat permukaan trapesium PQRS. Jika kita ulang seperti ini, nah bisa menutup dengan tepat. Sehingga bisa dikatakan bahwa panjang AB sama dengan panjang PQ, panjang BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan DA sama dengan SP. Sedangkan untuk sudut-sudutnya, karena juga bisa menutup dengan tepat, maka sudut A sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Bisa dikatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Di sini keempat pasang sisinya sama panjang dan keempat pasang sudutnya sama besar. Selanjutnya, perhatikan pasangan trapesium TUVW dan PQRS. Jika TUVW kita geser untuk menutup trapesium PQRS, ternyata permukaan PQRS tidak tertutup dengan tepat oleh trapesium TUVW. Kita lihat di sini masih kelihatan ya. Sehingga jika kita ulang, kita lihat lagi. Nah, tidak menutup dengan tepat. Kalau begitu, TU jelas tidak sama dengan PQ. Ini panjangnya tidak sama ya. Kemudian UV memang sama dengan QR. VW tidak sama dengan RS yang di sini, kemudian WT sama dengan SP. Untuk sudut-sudutnya, sudut T sama dengan sudut P, sudut U sama dengan sudut Q, sudut V sama dengan sudut R, dan sudut W sama dengan sudut S. Bisa dikatakan bahwa trapesium TUVW tidak kongruen dengan trapesium PQRS karena di sini ada beberapa pasang sisi yang panjangnya tidak sama. Kalau begitu, apa itu syarat kongruen? Dua bangun datar disebut kongruen jika kedua bangun tersebut memiliki yang pertama, sisi-sisi bersesuaian atau seletak yang sama panjang dan juga harus memiliki sudut-sudut bersesuaian atau seletak yang sama besar. Kongruen disebut juga sama dan sebangun atau bentuk dan ukurannya sama. Simbol kongruen atau sama dan sebangun adalah seperti ini jika kita tulis seperti ini ya. Nah, seperti ini ada tanda sama dengan di bawahnya. Ini adalah sama dan sebangun atau simbol untuk kongruen. Simbol tidak kongruen atau
sama dan sebangun, maka simbol ini kemudian kita buat coretannya seperti ini. Ini adalah tidak kongruen. Sebagai contoh, jika kita akan menuliskan ABCD kongruen dengan PQRS, cukup ditulis dengan seperti ini. Ini adalah simbol untuk kongruen. Sedangkan jika EFGH tidak kongruen dengan PQRS, maka cukup ditulis dengan EFGH tidak kongruen dengan PQRS. Kalau begitu, sekarang coba amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang kongruen satu dengan lainnya? Sebagai contoh, buktikan apakah kedua bangun berikut adalah kongruen. Kita lihat di sini ada trapesium ABCD dan ada trapesium PQRS. Kita lihat. Kita amati panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Ternyata sisi AB sama dengan PQ, BC sama dengan QR, CD sama dengan RS, dan AD sama dengan PS. Ini bisa kita ketahui dari simbol-simbol yang ada pada sisi-sisinya. Kemudian, untuk sudut-sudut yang bersesuaian, kita lihat bahwa sudut A sama dengan sudut P. Ini juga kita lihat dari simbol-simbolnya. Kemudian sudut E sama dengan sudut Q, kemudian sudut C sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut S. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Karena dari kedua trapesium mempunyai panjang sisi bersesuaian yang sama dan sudut-sudut bersesuaian yang sama besar, maka bisa dikatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS terbukti. Nah, anak sekalian, kongruensi kalian pasti bisa.